kembali lagi bersama gue Rido. Malam ini kita akan bahas tentang ciptaan yang erotis. Apa sih yang dimaksud dengan ciptaan erotis gitu kan? Nah, kita akan membahas seperti captionnya yang gue posting itu, kita akan membahas seputar identitas kita sebagai seorang Kristiani atau pengikut Kristus. Nah, gue pengen langsung aja deh, biar nggak usah lama-lama ya. Kira-kira nih, menurut Bro Vinky, apakah manusia itu adalah termasuk ciptaan yang erotis? Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud manusia yang erotis itu? Oke. Thank you, Bro. Sebenarnya gue mau nyapa dulu nih yang join. Nggak tahu masih ada atau nggak nih. Ada Kotim. Learning Liberator itu Kotim, ya seorang mentor, seorang kakak rohani buat gue. Yang bantu gue nulis. Gue nulis buku pertama itu bareng sama Kotim. Gue perkenalkan ya, Bro Vinky ini, gue sih udah tulis di situ ya. Bro Vinky ini adalah seorang penulis. Nah, teman-teman itu bisa baca bukunya itu Reformasi Liturgi, yang dengan subtemanya membangun spiritualitas sehari-hari ya. Jadi buku beliau ini sudah terbit. Nah, beliau juga adalah seorang pengajar agama ya. Nah, beliau ini juga aktivis. Jadi beliau ini sebenarnya lebih banyak banget menulis jurnal, artikel, dan menulis buku juga. Jadi Bro Vinky ini walaupun masih muda, tapi Bro Vinky ini luar biasa gitu. Ini gue salah satu teman gue di waktu kuliah yang luar biasa menurut gue. Nah, Thank you, Bro. Aja, Bro. Ya, gue sapa lagi nih, ada beberapa teman, ada Sandro nih dari STT Jakarta, ada Usivina, ini malam semuanya. Ada Brian juga, menurut gue. Oke, kita mulai aja. Jadi mungkin mulai dari kenapa sih kita berikan tema atau kita menggunakan kata erotis gitu ya? Pasti kan ketika kita mendengar kata erotis, kebanyakan kita di manusia modern yang hidup zaman ini akan mengasosiasikan yang namanya erotis itu dengan pornografi gitu ya, dengan hal-hal yang berbau seksi, berbau apa gitu yang jelas gitu ya. Seakan-akan eros itu adalah sesuatu yang apa ya, yang sudah direduksi betul-betul sebagai sesuatu yang harus dijauhi oleh orang Kristen. Namun kita sengaja menggunakan ini, ingin membalikan konsep itu, karena sebetulnya eros itu apa sih? Apakah eros sehancur dan sejelek itu gitu ya? Nah, sedikit pertama gue mau ajak kita lihat dari sejarah gitu ya. Kenapa sih eros sampai muncul sebagai sesuatu yang dilihat dengan sangat negatif itu? Nah, sebenarnya ya, kata eros memang kalau mau nggak mau kita balik lagi ke etimologinya, itu berasal dari kata Yunani merujuk kepada dewa asmara gitu, dewa cinta. Ya, yang kalau dalam istilah yang lain mungkin dipanggil Cupid gitu. Nah, tapi bagaimana? Tapi apakah eros itu digunakan secara negatif di Alkitab? Nah, sebenarnya kalau kita baca baik-baik, kalau kita betul-betul pelajari, kita nggak akan menemukan bahwa eros itu negatif gitu, sepenuhnya negatif, nggak juga. Nah, kenapa kita memahami eros itu sebagai sesuatu yang negatif? Sebenarnya itu diawali dari tahun 1930. Kalau nggak salah itu ada seorang teolog Jerman namanya Anders Nykren, dia menulis sebuah buku, ya di dalam bukunya itu dia menulis tentang agape and eros. Nah, Anders Nykren ini juga bukan cuma membuat eros itu menjadi sempit, tapi dia juga membuat kasih yang lain-lain. Ada hierarki kasih gitu ya. Ada hierarki kasih, agape paling tinggi, lalu philia, lalu storge, dan eros yang sangat rendah gitu. Dilihat sebagai sesuatu yang sangat tidak baik. Nah, padahal kalau kita kembali, kita melihat apa itu eros, nah contoh gampang dari kesalahan Anders Nykren itu adalah dia membuat agape menjadi superior
lalu Philia menjadi lebih rendah. Seakan-akan itu salah satu contohnya. Padahal kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 20, kasih Allah kepada Yesus itu menggunakan Philia. Itu contoh. Bagaimana mungkin Allah kok pakai kepada Yesus pakai Philia? Lalu ketika si Demas meninggalkan Tuhan, meninggalkan Paulus dan pilih mengasihi dunia, hidup kembali kepada dunia, itu digunakan kata agape. Nah, di situ kita sudah bisa lihat bahwa si Anders Nyren ini sudah terlalu membuat hierarki kasih yang sebetulnya itu sangat sempit dan kurang tepat. Makanya bahkan di dalam kisah kan kita sering mengasosiasikan eros dengan sesuatu yang negatif gitu ya, seperti nafsu. Nah, lalu bagaimana dengan Septuaginta mencatat tentang di dalam Alkitab Septuaginta itu, Alkitab Perjanjian Lama itu mencatat tentang kasih, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani gitu ya. Jadi kasih Amnon dan Tamar gitu ya. Amnon mencintai Tamar yang sebenarnya itu hanya hawa nafsu. Itu justru dipakai agape. Nah, kenapa? Betul. Jadi sebenarnya kasih itu Anders Nyren ini membuat satu reduksi pemahaman yang sangat reduktif terhadap eros itu sendiri, sehingga eros itu dilihat sebagai sesuatu yang hanya nafsu saja. Padahal kalau kita melihat nih, menarik, Paus Benediktus ke-16 dia pernah tulis tentang enklisik, satu surat enklisik tentang yang judulnya Deus Caritas Est, itu dia tulis tentang eros. Paus justru bagus di sini. Paus itu menjelaskan bagaimana justru kata eros itu sebenarnya arti dasarnya digunakan pada komunitas Kristen awalnya itu sebagai gairah ilahi. Ya, gairah ilahi. Bahkan dia digunakan ekspresi eros itu kalau kita baca Song of Solomon tentang Kidung Agung, di situ kita akan menemukan gambaran tentang eros itu disampaikan di situ, dan itu sangat baik sekali. Sebuah gairah gitu ya. Bagaimana seorang suami menginginkan si istrinya, seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan. Tapi kita jangan pahami secara reduktif gitu bahwa ini pasti negatif, ini pasti porno. Enggak. Kita justru eros itu digunakan. Ya, justru eros itu digunakan ya seringkali untuk melukiskan kasih Allah kepada kasih Allah yang gue pakai istilahnya Pak Joas Adi Prasetya tuh kasih Allah yang menubuh. Jadi kasih Allah yang ditunjukkan lewat gairah gitu ya. Jadi ada gairah gitu ya. Ya, yang menggebu, yang menubuh gitu ya. Menubuh artinya embodiment. Gue agak sulit membahasakan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Itu mungkin kata yang paling pas gitu. Nah, itu sebuah ekspresi kasih yang menubuh itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai eros gitu. Eros bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Justru pada dasarnya manusia itu kan sebetulnya, kalau kita balik kepada apa yang kita membahas, kenapa kita mengatakan manusia itu ciptaannya erotik? Ya, karena memang ada suatu kegairahan manusia itu. Hanya saja nanti kalau menurut orang Injili semenjak manusia jatuh dalam dosa, dan gue juga percaya itu, akhirnya gairah-gairah yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mau sesuatu yang memang Allah ciptakan gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang kalau gue pakai analoginya kompas gitu ya. Kompas itu kan membuat kita selalu terarah, selalu bergairah kepada alam, punya gairah ilahi. Namun karena kerusakan kompas itu lama-lama dia mulai belok gitu, nggak tepat gitu. Jadi ada, itulah yang membuat akhirnya eros mungkin itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang negatif gitu. Itu mungkin itu dulu kali ya. Jadi manusia dikatakan sebagai ciptaan yang erotis ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh dulu. Gimana Bro Musa, ada tambahan atau? Jadi ya kalau gue dari penjelasan Bro Vinky ini berarti sebenarnya apa yang kita pahami tentang kata eros itu dan kebanyakan kita menghindari ya. Dan banyak orang yang saya tahu lah ya, menghindari itu membaca kitab Kidung Agung. Dan karena orang memang salah mengartikan kata eros itu sendiri. Nah itu sejarahnya sudah disampaikan Bro Vinky tadi. Dan menurut gue memang banyak kata-kata yang kita salah pahami itu karena proses sejarah.
proses waktu lah ya, proses waktu, Mm-mm. sehingga membuat kita zaman sekarang ini eh, salah memahami kata tersebut. Bahkan ada salah satu contoh ya, gue pernah baca satu artikel gini. Ada seorang anak yang ketika dia di sekolah itu belajar sejarah lah, sejarah tentang bangsa Indonesia gitu. Jadi dia diceritakan itu tentang apa namanya pangeran-pangerannya di Indonesia gitu. Nah pada waktu guru itu mengajarkan di sekolahnya, guru itu mengatakan bahwa si apa namanya si pangeran ini adalah orang yang seorang pahlawan yang gagah perkasa melawan Belanda gitu. Tapi waktu dia pulang ke rumah, eh, apa namanya, dia tanya sama mamanya, benar nggak sih si pahlawan ini itu adalah seorang pahlawan gitu. Nah, mamanya bilang, enggak. Menurut guru waktu di sekolah itu, waktu zamannya mamanya, anak si pangeran itu bukan pangeran, tapi dia pemberontak gitu. Nah, artinya waktu itu sangat mempengaruhi apa yang Mm. kita uh, mengerti saat ini. Makanya kita perlu belajar lebih dalam apa sih Mm. sebenarnya arti kata eros itu sendiri. Nah, ketika kita membaca, bahkan gue tadi ada satu teman yang komen gini, wah ini seru nih membahas dua orang erotis gitu, membahas uh, tema inilah gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh, teman-teman harus uh, memiliki kesabaran dalam menanggapi sesuatu ya. Mm. Ya, oke. Mungkin Jadi, sedikit, ya ya bro. gimana bro? Jadi sekedar pengetahuan juga buat teman-teman bahwa di dalam penafsiran itu ada namanya sejarah tafsir. Kita harus melihat bagaimana lensa setiap orang itu dalam menafsir Alkitab itu berubah-ubah dari tahun. Kenapa? Karena ada banyak hal, ada sumber yang terbatas, studi yang Ya, belum lebih memadai gitu. Jadi kita harus mengerti ada namanya sejarah tafsir yang membuat hari ini mungkin akan ditafsirkan demikian, namun nextnya akan ditafsirkan sesuatu yang berbeda. Nah, lalu juga kita ya, mengerti bahwa di dalam studi Alkitab itu kita nggak cukup mempelajari bahasa Yunani, tarik satu, terus artikan secara etimologi dan sebagainya, nggak bisa. ya, ya, Karena ada namanya studi semantik. Studi semantik itu membahas tentang bagaimana waktu sebuah bahasa itu dipahami dalam konteksnya. Sebagai contoh begini, ya, gue pernah dengar tafsiran yang menurut gue ini cukup fatal gitu ya, menafsir tentang uh, tentang kisah para rasul 1 ayat 8. Jadi di situ digunakan ya, kata dinamis. Kalau saat Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan jadi saksiku, engkau akan menerima kuasa gitu ya, untuk ya, menerima kuasa untuk menjadi saksi gitu kan. Kuasa di situ kan pakai ya, kata dinamis atau dunamis. Jika ada dua ejaan dalam bahasa Yunani, bisa dinamis, bisa dunamis. Nah, ada yang menafsirkan bahwa dunamis itu meledak-ledak. Berarti wah, kok ini seperti sesuatu yang meledak-meledak. Kenapa? Karena dinamis itu mirip dengan kata dinamit. Kata dinamit ini diambil ya, dari kata dinamis. Loh, ini kan namanya anakronisme bahasa. ya, Ketidaksesuaian sejarah dalam menafsirkan sebuah bahasa. Kenapa? Karena pada ya, masa Lukas menulis tentang dinamis, Lukas tidak memiliki pemahaman pengetahuan tentang dinamit. Zaman dulu belum ada bom, ya kan? Nggak bisa kita pakai ya, pengertian ini terus menafsirkan bahwa ini dinamis. Artinya, akhirnya menjadi ketidaksesuaian gitu. Tidak sesuai. Jadi ada bahasa itu pada zamannya akan mengalami perubahan. Contoh yang lain, misalnya kita ngomong kata nice. Sekarang kita ngerti nice, oke, good, gitu kan, baik. Nice, ya, nice bro. Tapi kalau kita kembali kepada etimologi kata, nice itu dari bahasa Anglo-Saxons, itu berarti yang dulunya itu berarti tidak tahu apa-apa. Lihat, ya, perubahan kata itu dipahami dengan begitu berbeda. Nah, makanya kita tuh harus memahami sebuah kata termasuk eros ini pada posisi dia di dalam sejarah. Dan waktu digunakan ya, di dalam Alkitab, eros itu tidak serta-merta negatif gitu ya. Lalu kemudian gairah itu kan sesuatu yang sebetulnya positif. Tapi kenapa kemudian gairah itu menjadi sesuatu yang negatif? Gambaran kita menjadi anti misalnya baca Kidung Agung karena kita melihat Kidung Agung itu sebagai kok agak berbau porno gitu ya, agak erotis sekali. Padahal enggak juga gitu ya. Karena kalau kita mengerti ya, bahwa ini ada kecenderungan manusia, gua nggak bisa pungkiri bahwa
Perjanjian Baru ditulis di dalam budaya yang sangat dualistis gitu ya. Di dalam Injil Yohanes itu terang dan gelap. Itu kan sebuah kultur bahasa yang dipakai untuk menggambarkan iman, tentang iman orang Iya. Kristen gitu ya. Sehingga ada yang dinegativisasikan, ada yang enggak. Seakan-akan bahwa, nah, artinya akhirnya sampai sekarang tuh kita kadang-kadang terbawa dengan kultur Barat yang cenderung dualisme. Jadi mendikotomisasi bahwa oh yang ini yang baik, berarti kalau cinta ini yang baik, cinta yang satu lagi nggak baik gitu ya. Seakan-akan ada yang milik Tuhan, ada yang bukan milik Tuhan gitu kan. Seakan-akan Iya. Allah itu hanya Allah the God of the light gitu, Allahnya terang tapi bukan Allah dari yang gelap gitu kan. Itu kan dikotomisasi dualisme gitu. Padahal nggak begitu. Iya. Kalau 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 kita mengerti di dalam ada namanya teologi, itu nggak hanya satu. Teologi itu tentang sesuatu, segala sesuatu itu dirangkum menjadi di dalam alam. Misalnya kalau kita lihat orang Barat itu selalu bicara sangat dualisme. Misalnya Tuhan itu the God of the light, ya, Allahnya terang. Berarti bukan Allahnya gelap. Iya. Tapi di dalam teologi Timur ada namanya teologi apofatik atau teologi negatif. Di dalam teologi apofatik itu dikatakan bahwa Allah itu bukanlah terang. Bahkan ada yang sampai bilang God of the darkness. Bayangkan, Allahnya kegelapan. Sebenarnya dia bukan mengatakan bahwa Allah itu jahat atau apa sebagainya, tapi dia bilang Iya. apa sih di dalam dunia ini yang bukan di dalam Allah? Apa sih yang bukan sesuatu yang ilahi gitu ya? Cuman kan Iya. artinya dalam eros pun itu sesuatu yang harusnya kita lihat sebagai sesuatu yang ada di dalam bingkai ilahi. Jadi bukan sesuatu yang harus kita jauhi gitu. Nah, mungkin kita masuk ke ini kali bro ya. Melihat manusia, melihat kita kekristenan. Kenapa kita pakai istilah manusia erotis? Jadi kalau saya izinkan mendongeng sedikit gitu ya. Jadi Iya. kalau kita masuk ke dalam dunia perjanjian baru, kita akan melihat ada perjanjian baru itu adalah sebuah tulisan yang sangat bersentuhan dengan dunia Helenisme. Helenisme itu dunia Yunani, pengaruh Yunani sangat terasa di sana gitu ya. Salah satu pengaruh Yunani yang kuat itu adalah pemikiran Plato. Pemikiran Platonisme itu yang diteruskan oleh banyak kaum Gnostik dan sebagainya, itu di dalam dunia perjanjian baru itu sangat kental. Nah, salah satu paham di dalam orang Yunani itu adalah berpikir adalah esensi yang menentukan kemanusiaan itu, seorang manusia itu ditentukan dari berpikir. Jadi ya seperti Descartes lah ya. Ya, seperti Descartes nanti melanjutkan itu di zaman modern. Nanti kita akan ke situ, ke zaman modern. Nah, zaman kuno, filsafat kuno, Yunani itu sangat terkenal dengan konsep seperti itu. Makanya Socrates punya suatu konsep bahwa the virtue atau arete itu keutamaan manusia itu adalah dia mengetahui yang baik. Dengan mengetahui yang baik, manusia itu akan hidup sebagaimana dia yang baik gitu ya. Jadi Socrates punya pendapat, bukan berarti Socrates salah dalam segala hal, tapi ini kita perlu kritisi bahwa mengetahui yang baik itu yang membuat manusia menjadi baik. Jadi you are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Nanti itu dilanjutkan oleh René Descartes nanti di zaman modern gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, nah itu muncul. Itu sangat mempengaruhi, makanya ada nama Gnostik. Itu kan dari Gnostik kan dari kata ginosko, I know, saya tahu, gitu ya. Jadi penekanan terhadap pengetahuan itu sangat tinggi, sehingga mereka itu melatih secara akademis, secara betul-betul dilatih supaya menjadi orang yang kritis, menjadi orang yang berpikir keras dan sebagainya. Supaya dengan pemahaman bahwa ketika dia tahu yang baik, betul-betul tahu bahwa dia akan menjadi orang yang baik, gitu. Nah, lalu kalau kita baca di dalam misalnya Roma 7 itu cerita tentang Paulus bergumul dengan dirinya. Nah itu mungkin tidak secara langsung, tapi kita bisa melihat bahwa ada apa namanya, ada sebuah perlawanan kultural yang bisa dilihat di situ. Bagaimana si Paulus ini memaparkan sesuatu yang sebenarnya kalau orang Yunani baca itu sangat berbeda konsep yang baru. Paulus bilang bahwa dia tahu yang baik,
tapi bukan yang baik yang dia lakukan. Itu kan sebuah penggambaran. Tapi yang jahat, kok bisa? Jadi ternyata what you think itu tidak menentukan apa yang engkau lakukan. Dari situ kan kita bisa lihat sebuah kontra kultur gitu ya. Jadi tidak sesuai yang terjadi. Nah, dari situ, dari dunia Alkitab kita bisa melihat bahwa ada usulan yang lain. Bukan what you think. Ya, bukan apa yang kita pikirkan. Tapi ada sesuatu yang lain. Nah, kita mau bawa ke sini bukan apa yang kita pikirkan, nanti kita akan ke situ bahwa ternyata apa yang engkau cintai itulah yang menentukan siapa kamu. Nah, makanya kita akan pakai kata eros. Kenapa nggak pakai love saja? Karena eros itu lebih ada nuansa gairahnya, itu lebih kelihatan di dalam eros. Kalau cinta itu cukup sedikit masih lebih abstrak, dan kita akan pakai kata eros karena itu akan menentukan siapa kita. Nah, lompat dari dunia perjanjian baru lalu muncul dunia modern. Di dalam dunia modern itu René Descartes lahir dengan pemikirannya, dia bapak rasionalisme, salah satu masa filsafat yang sangat besar. René Descartes bilang bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi penekanan terhadap berpikir itu sangat ditekankan di dalam dunia modern. Nah, dari situ kita bisa melihat terus menerus tuh pemikiran. Nah, di dalam diskusi ini kita mau menawarkan sesuatu yang berbeda juga, bahwa kita itu bukan makhluk, bukan hanya semata-mata berpikir ya, tapi ketika kita bicara tentang identitas kita sebagai seorang Kristiani, bukan orang yang berpikir saja terus dia menjadi tahu yang baik, menjadi seorang Kristen. Nah, itu terjadi dengan pemuridan. James K. Smith ini menulis bagus banget. Ketika kita masuk di dalam pemuridan itu juga seringkali menekankan pengetahuan akan Tuhan. Jadi seakan-akan bahwa kalau dia tahu yang baik, ya harus betul-betul belajar yang baik, tahu teologi, pemahaman sama dengan konsepnya René Descartes, bahwa you are what you think. Jadi seakan-akan pemikiran tahu teologi yang baik, mendalam dan sebagainya itu akan mengubah seseorang itu menjadi menjadi baik gitu, menjadi seorang Kristen sejati. Jadi discipleship itu didefinisikan sebagai didefinisikan sebagai it's all about knowing. Ya, itu tentang mengetahui. Ya. Banyak orang berpikir seperti itu ya. Knowing and thinking. Jadi kita itu kalau di dalam bahasa ini thingism. Jadi kita seakan-akan kita adalah semua tentang berpikir. Padahal kalau kita baca lagi ke dalam teks, sebenarnya discipleship itu bukan tentang knowing and thinking, tapi thirsting, ya kan, and hungering. Jadi bagaimana kita itu tentang bagaimana kita merindukan, itu gairah banget tuh. Kita menghauskan dan lapar akan pribadi Kristus itu. Itu kan sebuah gambaran gairah, bukan gambaran pengetahuan. Nah, itu dari dalam Alkitab saja kalau kita balik, ya bagaimana Yesus mengajarkan konsep-konsep yang sebetulnya kontras sekali dengan dunia filsafat yang menekankan tahu yang baik maka dia akan menjadi seorang yang baik. Tapi Yesus menekankan yaitu haus dan lapar akan dirinya. Gitu loh. Itu sesuatu perbedaan yang signifikan gitu. Kenapa kita membahas tema ini? Karena ada unsur itu, ada kontra terhadap pemahaman bahwa manusia itu adalah eksistensi dari manusia itu adalah berpikir. Gitu. Mungkin sampai di situ dulu. Ada tambahan atau? Jadi ya kita tentu kembali ke Alkitab ya. Jadi yang pertama tadi Bro Vinky, mungkin teman-teman yang belum sempat ini, tadi Bro Vinky udah singgung, kita jangan mengartikan kata eros itu hanya seperti yang orang mengerti pada umumnya, bahwa itu hanya berkaitan dengan gairah antara lawan jenis gitu ya, tentang seks atau apa dan lain sebagainya. Tapi itu berbicara tentang gairah, bagaimana kita itu bergairah sama Tuhan. Nah, makanya itu kejadian itu menggambarkan begitu jelas ya. Tapi seringkali itu kita hindari untuk kita baca karena kita sudah berpikir negatif duluan. Nah, artinya yang perlu diperbaiki adalah pemikiran kita, bukan kata itu sendiri. Karena kata itu yang artinya pada waktu itu dengan tujuan itu yang jelas dan baik. Nah, kemudian tadi Bro Vinky udah singgung juga tentang you are what you think gitu kan. Aku berpikir maka aku ada. Itulah yang disebut
apa namanya, yang orang sering kenal cogito ergo sum ya, konsepnya si Rene Descartes ya. Nah, jadi discipleship itu istilahnya lu melihat diri lu bukan hanya sekedar dari pemikiran lu aja seperti yang ditekankan para filsuf-filsuf, tapi bukan arti gini, bukan berarti kita mengabaikan pemikiran ya, bukan ya. Kita tidak sedang dalam konteks mengabaikan yang namanya berpikir, no. Kita tidak dalam konteks itu. Tapi kita sedang menekankan bahwa kamu berpikir, siapa kamu itu bukan ditentukan hanya karena lu berpikir, tapi kamu sebenarnya ditentukan juga karena apa yang lu cintai. Nah, ini gue setuju dengan Bro Pinky, karena coba kita berpikir sejenak begini, atau kita mengingatlah tentang diri kita sendiri. Nah, gue sebagai penikmat sepak bola, gue tentu punya idola, dan mungkin teman-teman dalam hal yang lain itu punya idola yang lain. Nah, percaya atau enggak, ketika kita mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang gitu ya, pasti akan sedikit mempengaruhi kehidupan kita, bahkan gairah kita. Gue secara pribadi sangat mengidolakan yang namanya Cristiano Ronaldo. Dan itu membuat gue tuh sangat bergairah untuk nonton ketika dia bertanding. Nah, bahkan gue juga beli barang yang ada labelnya Cristiano Ronaldo, istilahnya ada CR7-nya gitu ya. Nah, itu yang akan itu mendorong gue tuh seperti apa ya? Bukan hanya sekedar semangat ya. Sesuatu ya, kalau kita bilang, kalau dari kata rohaninya ya, roh yang mendorong gue tuh untuk bagaimana menjadi orang yang terbaik gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang kita maksud dengan kata gairah. Makanya kita pakai kata eros. Kalau kita pakai kata love atau apa namanya, kita pakai kata agape atau pakai philia atau yang lain, nah gue rasa itu memang itu menggambarkan tentang kasih ya, tapi eros ini lebih menekankan tentang suatu gairah ya, yang lebih ya. Nah, makanya teman-teman harus lihat juga, nggak hanya sekedar pemikiran, tapi segala sesuatu. Nah, ada satu kata yang gue setuju banget dengan Bro Vinky. Lu jangan berpikir itu apa namanya, Allah itu hanya apa namanya, tentang pemikiran lu. Ketika lu tahu banyak, itu lu akan lebih banyak lebih mengasihi Tuhan. Enggak. Buktinya kalau nggak salah ya, di Harvard University ya bro ya, itu pengajarnya ahli perjanjian lamanya itu kalau nggak salah itu orang ateis. Nah Sama artinya, di University of Carolina juga begitu. iya, jadi artinya gini, pengetahuan itu nggak bisa serta merta akan mendorong lu untuk lebih cinta Tuhan. Tapi itu berbicara, cinta Tuhan itu berbicara tentang keseluruhan hidup lu. Karena Tuhan itu melihat, seperti Bro Vinky bilang, Tuhan itu ada di luar dari yang namanya apa ya, kalau kita bilang dari luar ya, tidak ada terikat dengan waktu ya, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi kayak kita di bawah gitu ya, Tuhan tuh ada di atas dan bisa melihat sesuatu. Kita belum bisa lihat masa depan, tapi Tuhan udah bisa lihat. Kurang lebih gitu ya, yang gue bisa tambahin. Nah, oke, Prof. Vinky boleh lanjutkan. Nah, gue mau kasih ini juga, bahwa kenapa kita pakai ceritanya erotis, karena ini juga eros atau love juga gitu ya. Ini sebenarnya kita hidup di dalam dua ekstrim gitu ya. Gue bisa gambarkan dua ekstrim. Ada pemahaman bahwa manusia itu adalah thinking thing. Ini disebut thinking thingism, bahwa manusia itu adalah sesuatu yang segala sesuatu yang tentang berpikir. Ada juga yang ekstrim satu lagi, bicara manusia itu feeling thing. Jadi tentang merasa, feeling bukan feeling ya, feeling thing. Jadi ada ekstrim tentang
Kalau yang satu ini, kalau kita mungkin pakai imajinasi, saya mengajak teman-teman coba berimajinasi. Kalau think, bayangkan manusia itu seperti kepala yang besar, terus badannya sangat kecil. Kayak apa tuh namanya itu? Ya. Patung-patung gitu ya, gue lupa tuh. Ada patung-patung yang biasa orang pakai, orang biasa suka koleksi. Atau kalau yang satu lagi, dadanya besar atau badannya besar, terus kepalanya kecil sekali. Seperti itu. Apakah manusia seperti itu? Apakah identitas kekristenan tentang berpikir dan tentang berperasaan? Karena nanti kalau kita masuk ke dalam worship juga, nanti akan ada penekanan. Nanti orang yang thinking ini akan menganggap worship itu sebatas sebuah gubahan, lagu, dan sebagainya, tapi tidak melihat itu sebagai sesuatu yang perlu diresapi. Sedangkan yang feeling ini akan datang ke dalam worship, di dalam liturgi, ibadah itu, dia akan masuk dengan cara yang, ya semuanya serba merasakan, by the Holy Spirit gitu ya, flowing dan sebagainya. Nanti akan ada dua ekstrem ini. Nah, kita mengusulkan eros ini, karena ini erotik, ciptanya erotik, karena ini mendamaikan, karena bicara tentang cinta, sebetulnya itu kegairah itu ya, itu melibatkan semuanya, pemikiran maupun perasaan gitu ya. Jadi ini sebuah menjadi ciptaan yang menginginkan Allah secara utuh. Makanya kita menggunakan kata erotis di sini. Itu yang mau dikejar juga di sini, bahwa manusia itu kita tidak lagi mendiskotomisasi antara berpikir dan berperasaan, tapi semuanya ada di dalam mengasihi itu. Nah, Pak, ada satu ilustrasi yang bagus dari Agustinus, gitu ya. Bukan ilustrasi, Agustinus menggambarkan bahwa love, eros maupun agape itu tidak dipisahkan di zaman dulu. Jadi love itu seperti gravity, ya. Itu bukan gravitasi seperti sebuah gravitasi, tapi gravitasi dengan dipahami bahwa gravitasi itu berarti lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Zaman dulu nah ini juga kita jangan membaca dari perspektif masa sekarang untuk membaca tulisan-tulisan orang masa Agustinus gitu, karena zaman dulu orang belum memahami gravitasi seperti itu. Tapi kalau gravitasi di dalam pemahamannya Agustinus, gravitasi itu lebih kepada misalnya mereka memahami gravitasi itu sesuatu yang pada hakikatnya benda itu akan mengarah ke situ. Misalnya mereka tahu bahwa batu pasti ke bawah. Itu pengertian gravitasi, bahwa batu pasti ke bawah, asap pasti ke atas. Itu pemikiran Agustinus tentang gravity gitu. Love is a gravity. Jadi bukan seperti bukan dalam pengertian kita sekarang. Artinya segala sesuatu itu diarahkan oleh eksistensinya dia, esensinya dia itu sendiri. Kalau batu pasti dia akan jatuh ke bawah, kalau asap dia pasti naik ke atas. Itu pemahaman Bapak Gereja Agustinus. Nah, love itu bisa seperti itu. Cinta, gairah itu seperti itu. Manusia itu dengan gairah seperti itu. Kemana, siapa, dan apa yang kita gairahkan itu akan mengarahkan kita ke situ. Gitu ya. Kalau kita gairahnya tentu kepada sesuatu, kalau kita gairahnya misalnya kepada sesuatu yang segala sesuatunya dosa, otomatis pasti kita arahnya ke situ terus. Sedangkan kalau gairah kita adalah Allah, nah secara otomatis segala hidup kita akan terpaut dan akan terarah terus kepada Dia. Ya, nah itu gambaran si Agustinus. Nah, ada contoh yang kedua diberikan contoh oleh, ini contoh dari bukunya James K. Smith gitu ya. Dia berikan contoh tentang jadi satu kali dia ambil contoh tentang cerita di dalam sejarah. Satu kali ada dua kapal, gue lupa satu nama kapalnya, Nantucket atau apa gitu ya, sama kapal Monroe. Ada dua kapal ini, satu kapal ini menabrak kapal yang lain. Terus ada banyak awak kapalnya mati gitu ya, meninggal gara-gara kejadian itu. Nah, yang menabrak itu awalnya masuk ke dalam persidangan dan dituntut sebagai yang bersalah. Namun terjadi penyelidikan ulang, diselidiki lagi, apa sih penyebabnya, apa yang membuat kecelakaan itu. Ternyata kecelakaan itu yang salah ujung-ujungnya bukan yang menabrak, tapi yang ditabrak kapalnya. Kenapa? Karena dia ternyata sudah nggak setting lagi, dia sudah nggak adjust lagi, dia punya kompas. Kompasnya itu mengarahkan ke sesuatu yang salah. Kalau nggak salah 2 derajat dia bergeser dari yang seharusnya, dan akhirnya itu terjadi kesalahan. Nah, love itu, gairah itu seperti kompas yang mengarahkan hidup kita. Jadi ketika kita tidak mengarahkan, kita tidak adjust lagi, maka
itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang salah. Nah, manusia itu adalah makhluk erotis karena seluruh hidup manusia itu akan diarahkan oleh apa yang menggairahkan dia, dan kita bisa lihat contohnya di dalam Roma 7 gitu ya. Ketika Paulus mengetahui yang baik, even dia mengetahui yang baik, tapi karena menggairahkan sesuatu yang lain dari yang baik, Paulus menggunakan kata hukum dosa di situ ya. Dia menjadi hukum dosa, tawanan hukum dosa, artinya yang dia gairahkan adalah dosa. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi kepada dosa, even dia mau belajar yang baik, itu kan membantah pemandangan perspektif filsafat saat itu yang memandang bahwa tahu yang baik, keutamaan manusia adalah tahu yang baik, karena dengan begitu manusia akan melakukan yang baik. Manusia dapat berlaku bajik kalau manusia tahu yang baik. Nah, itu kan pemikiran yang sebetulnya dibantah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab gitu. Alkitab mencoba memberikan sesuatu, yaitu kasih, love, atau gairah gitu. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam, ketika kita lihat baca Yohanes 1, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama-tama gitu ya, ada Andreas di situ, ada Simon, ada Nathanael. Nah, ada pertanyaan yang menarik yang Yesus tanyakan kepada mereka. Waktu mereka datang, Yesus tidak bertanya, siapa aku yang kamu pikirkan, ya kan? Dia bukan bertanya gitu, tapi Yesus bertanya, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Sebenarnya terjemahan yang lain bisa kita tafsir, bisa kita terjemahkan, apa yang kau gairahkan? Nah, itu kan pertanyaannya. Apa yang kau gairahkan? Apa yang kau inginkan? Pertanyaan itu sebenarnya mempertanyakan lagi, apa yang kau ingin? Bukan apa yang ingin kau tahu, tapi apa yang kau inginkan. Inginkan kan bukan apa yang kamu mau tahu, bukan thinking yang dikejar oleh Yesus, tapi gairahnya itu yang dipertanyakan di awal. Bahkan kalau kita lihat ya, ketika para murid itu memilih mengikut Yesus, itu ada bukan dan discipleship Yesus tidak bicara tentang tentang teori semuanya, tentang segala sesuatunya, tentang teologi. Dulu gue termasuk orang yang berpikir bahwa teologi itu perlu ditekankan betul-betul sebagai dasar. Bukan berarti tidak penting, tapi teologi saja dalam arti pemahaman itu tidak cukup. Ya, makanya siapa tuh pernah bilang, gue lupa, dia bilang bahwa the ultimate goal of theology itu worship. Bukan bukan knowledge, tapi worship. Jadi artinya di dalam sini kita bisa melihat dari identitas kekristenan. Ketika kita menjadi seorang Kristen, harusnya kita adalah manusia yang digerakkan oleh gairah. Gairah kepada siapa? Gairah kepada Allah. Dan sekarang kita masuk kepada bagaimana gairah itu menumbuhkan. Jelas itu nggak mudah gitu ya. Kita manusia berdosa, kita ada selalu jatuh bangun gitu ya. Itu kan sesuatu yang sepertinya sesuatu yang mutlak di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita pasti akan jatuh. Ya, mau segimanapun baiknya kita akan jatuh. Tapi tadi kita lihat bahwa menjadi manusia, menjadi ciptaannya erotis yang bergairah kepada Allah itu bukan sesuatu, bergairah kepada Kristus bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi. Tapi kita melihat itu sebagai sebuah proses menjadi. Itu bukan being, tapi becoming. Jadi suatu proses menjadi. Dan itu kalau pakai bahasanya Aristoteles itu bagus sekali. Bahwa kalau Aristoteles menekankan bahwa harus adanya habitualisasi, bahwa sesuatu itu harus, segala kebaikan, segala hal-hal itu harus menjadi habitnya kita. Karena itu harus jadi habit. Kalau belum menjadi habit, maka kita tidak akan menjadi manusia yang bergairah kepada Tuhan. Dan itu harus dilatih terus-menerus. Bahasanya dia bahwa yang baik itu harus menjadi second nature-nya manusia. Jadi kita harus punya second nature, yaitu yang tadi, kegairahan kepada Tuhan itu menjadi nature-nya kita. Kenapa second nature? Kalau nature pertama kita kan, first nature-nya kita tahu. Contohnya kalau kita sudah lapar, kita otomatis akan cari makan, gitu kan. Kalau kita makannya apa, gimana cari makan itu berbeda. Tapi pasti kita butuh makan, kita haus, kita minum. Itu nature-nya kita sebagai manusia. Nah, second nature di sini adalah bagaimana ketika kita memiliki gairah yang terus-menerus kepada Tuhan, itu menjadi second nature. Ketika kita menghadapi masalah apapun itu, kita selalu terpikir, orientasi kita selalu memikirkan, selalu bergerak, berorientasi tentang
apa yang Tuhan mau, ya, menyenangkan Dia dan sebagainya. Jadi itu bisa kita kategorikan sebagai yang kita mau sebut di sini sebagai ciptaan yang erotis. Bagaimana kita selalu, nature kedua kita adalah kita selalu mencari bergairah untuk uh, memenuhi kemauan daripada yang kita gairahkan itu, yaitu Kristus. Gitu sih sejauh ini, bro. Iya, jadi penting banget ya. Ya bener sih kata lu bro. Ya simpelnya, kalau mungkin bagi anak-anak muda ya, bagi anak-anak muda, kalau waktu awal-awal pacaran, semua pasti gua rasa orang akan pacaran ya, kecuali yang memang Hmm. dijodohkan gitu ya. Nah, ketika awal-awal pacaran, apa sih yang membuat kita tuh rela sepenuh waktu, sekuat tenaga untuk kita berkorban untuk eh, pacar kita atau untuk pasangan kita, mungkin yang udah menikah ya. Apa yang membuat kita tuh eh, bergairah banget untuk apa namanya, semangat banget untuk melakukan sesuatu bagi pasangan kita. Nah itu kan digerakkan oleh gairah yang ada dalam hati kita. Hmm. Nah, Bro Vinky udah bagus banget jelasin tadi. Jangan melepaskan yang namanya itu agape dan apa namanya, pengertian kasih kayak Philia dan yang lainnya itu menjadi sesuatu yang hierarki dan terpisah. Nah, tapi itu merupakan sesuatu yang utuh ya. Mungkin kayak kita bilang eh apa ya? Kasih tuh kayak bulat gini ya. Di sini ada eros, di sini ada apa namanya? Ada agape, ada philia dan ada yang lain. Dan itu harus menjadi sesuatu yang utuh yang mendorong kita untuk kita terarah hidup kita tuh kepada Tuhan gitu. Nah, sehingga eh, dalam keseharian kita, jadi lu mau kerja di yang namanya kata orang tuh sekuler, bagi gue sih nggak ada kata pekerjaan sekuler, yang ada adalah eh, lu lakukannya itu secara sekuler atau enggak, Hmm. dengan cara yang benar atau enggak, dengan apa namanya, konsep yang benar atau enggak. Nah, karena menurut gue segala segala pekerjaan itu ya kita harus bekerja itu seperti untuk Tuhan, kata Alkitab ya. Nah, makanya Hmm. penting banget itu kita memiliki gairah. Nah, hari ini ya bro ya, banyak survei yang mengatakan bahwa gairah orang untuk beribadah itu udah mulai hilang. Gara-gara udah ibadah online, udah kayak, aduh mulai kehilangan gairah dan segala macam. Nah, kenapa kita ambil tema ini adalah juga berkaitan dengan apa namanya, situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, makanya kita rindu, kita semua ya, bukan kita yang ngomong ini adalah seorang yang sudah suci atau mencapai level rohani tertentu. Enggak. Semua orang itu memiliki potensi untuk mereka jatuh kapanpun, anytime ya. Nah, tapi dengan kita membangun kebiasaan itu sehari-hari, itu akan membuat gairah kita semakin kuat dan semakin mendorong kita untuk kita mengarahkan hidup kita tuh ke arahnya Tuhan, bukan ke arahnya duniawi. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi ini, banyak orang yang mulai kehilangan gairah. Nah, kita perlu berpikir ya, ini kan mumpung di awal tahun ya, semua orang punya resolusi dan segala macam. Nah, mari kita berpikir ulang, sebenarnya ketika kita membuat resolusi yang kita buat, sebenarnya apa yang menggairah kita untuk kita menetapkan suatu resolusi. Nah, itu penting tuh. Apa yang yang membuat kita gairah? Apa yang menggairahkan kita? Kenapa kita membuat seperti itu? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, seperti yang disinggung Bro Vinky tentang hidup itu bukan hanya tentang berpikir ting dan berpikir segala macam, tapi itu juga soal rasa. Kita ini manusia yang punya rasa gitu ya. Makanya ketika disakiti atau segala macam kan kita sering bilang, aduh sakit hati gua, sakit hati gue. Padahal kalau dilihat sakitnya nggak ada, nggak kelihatan. Gue terluka gitu ya.
tapi lukanya nggak ada. Itu kan mainnya perasaan tuh. Ada perasaan. Nah, artinya kita ini bukan hanya seperti yang ditekankan oleh filsuf-filsuf klasik dan modern ya, bahwa ketika lu terus berpikir dan berpikir akan membawa lu menjadi lebih baik. No, kejadian udah ngomong itu, ya dong. Kita baca kejadian, kita udah tentu tahu. Bahkan iblis itu menipu manusia itu, bahkan mengatakan bahwa kenapa Tuhan larang kamu untuk tidak mengetahui apa yang baik dan yang jahat itu? Karena setan itu menipu supaya kamu jangan seperti Allah. Nah, faktanya kita lihat, ketika manusia itu tahu yang baik dan yang jahat, yang dilakukan apa? Semuanya yang jahat. Dan bahkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Hilang hubungan dengan Tuhan. Hilang gairah dengan Tuhan. Menarik bro, tentang bahkan Calvin dan segala macam itu ngomong, manusia itu orientasinya itu ke yang jahat, bukan ke yang baik. Nah, bahkan manusia itu mengalami suatu kerusakan total yang luar biasa gitu ya. Nah, gimana bro? Boleh lanjutkan tentang soal singgung menarik tadi tentang kejadian tadi. Karena kita bisa lihat sebuah contoh pertentangan antara thinking-thingism gitu ya, tentang berpikir dan gairah di situ. Karena kalau kita bisa lihat ya, ketika di dalam narasi kejadian itu ya, ketika kejatuhan manusia dalam dosa yang kita kenal sebagai kejatuhan manusia dalam dosa, di situ si Hawa ya, ketika iblis bertanya gitu kepada Hawa, Hawa itu memberikan jawaban yang bahwa dia tahu sebetulnya yang baik. Tapi coba lihat, kenapa dia memilih untuk tidak mengikuti apa yang dia tahu. Nah, coba kita bayangkan waktu Adam dan Hawa itu, mereka hidup di dalam sebuah lingkungan yang sangat baik. Karena kita kadang-kadang kita mengatakan bahwa lingkungan itu adalah lingkungan itu, kita menyalahkan lingkungan yang buruk. Semuanya serba lingkungan yang disalahkan. Bayangkan the perfect environment tuh. Itu lingkungan yang sangat perfect, sangat sempurna Adam dan Hawa. Bahkan mereka tidak punya, di dalam catatan Alkitab, mereka kan tidak dilahirkan dari tubuh jasmani, mereka diciptakan oleh Tuhan, dan yang menjadi Bapa mereka tentu Allah di situ, ya kan? Sebuah lingkungan yang mereka perfect. Tidak, di situ pun mereka telanjang, mereka nggak tahu kalau mereka telanjang gitu ya. Tidak melihat itu sebagai sesuatu. Bayangkan, dan dia tahu yang baik dalam kondisi itu. Tapi kalau kita lihat pertanyaan iblis itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Ya, coba lihat. Ketika yang dia pikirkan tahu yang baik nih, dia tahu yang baik, terus dibenturkan dengan gairah dia, keinginan dia untuk menjadi seperti Allah. Ketika dipertentangkan nih dua hal ini, apa yang terjadi? Hawa justru memilih mengikuti gairahnya dibandingkan apa yang dia pikirkannya, keinginannya. Akhirnya manusia jatuh di dalam keberdosaan gitu ya. Bahkan Adam juga demikian. Ya, ini bukan salah Hawa atau salah Adam ya. Kalau kita baca baik-baik di dalam Kejadian, di mana Adam ada bersama-sama dengan Hawa kok. Ketika iblis ngomong sama Hawa, Adam ada sama-sama dengan Hawa di situ di dalam Kejadian 3 ayat 6. Dari situ, ya. Ada. Dan makanya jadi kita bisa lihat bahwa yang kita pikirkan sebagai yang baik akan kalah dengan apa yang kita gairahkan. Karena kita akan dibawa mengalir sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya pertanyaan Yesus baik sekali. Ketika orang masuk, Yesus bertanya. Ketika mereka mau mengikuti Yesus bertanya, what do you want? Ya kan tadi yang gue udah sempat bahas. Artinya kenapa? Karena kegairahan itu akan menentukan kemana arah kita. Jadi discipleship ketika kita masuk di dalam, karena kita mau bahas juga tentang discipleship kita harus juga menekankan bukan lagi kegairahan akan Allah. Ya tentu gairah di sini harus dipahami dengan positif ya, jangan negatif sekali lagi. Gitu. Jadi karena kegairahan itu sangat-sangat penting, akan menentukan kemana dan seperti apa seseorang. Gitu. Itu yang bisa gue tambahin sih. Iya, jadi ya penting banget kita memiliki gairah ya. Bahkan kalau tadi lu udah singgung tentang apa yang dikatakan Yesus. Bahkan Yesus bilang gini, yang kamu cari itu dari aku tuh bukan akunya, tapi makan.
Nah, waktu Yesus setelah memberikan makan 5.000 orang eh, dan yang lainnya itu, Yesus bilang, yang kamu cari dari aku bukan akunya, tapi yang kamu cari dari aku adalah roti. Mm-mm. Nah, penting banget nih kita memiliki gairah untuk, nah, gairah kita pun itu sebenarnya diarahkan kemana. Nah, itu penting banget. Nah, tadi Bro Vinky udah lanjut. Sebenarnya yang kita cari ini Tuhan atau apa? Atau kita, kata jeleknya ya, kasarnya gitu. Atau kita tuh memperalat Tuhan untuk mengisi kepentingan diri kita. Sehingga kita terlihat itu seperti orang yang mencintai Tuhan. Nah, jadi kalau gue pakai kata ini nih ya, kita sebenarnya kadang-kadang eksploitasi Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Keinginan Berarti bukan pikiran menggairahkan kita. Tuhan. Bukan Dan menggairahkan bukan, Tuhan, dan gairahnya bukan ke Tuhan gitu. tapi Dan apa yang tidak bisa Tuhan diarahkan ke Tuhan. beri itu yang digairahkan. Nih ya. Jadi hanya berpikir, oh gue jadi ke gereja, gue banyak berdoa, gue banyak lakukan ini supaya Tuhan berkati gue. No, Kristen lu nggak mengajarkan begitu. Ketika lu mendengarkan, oh lu lebih banyak memberi, lu pasti akan diberi lebih banyak. Hukum tabur tuai, yes, berlaku. Tapi tidak mutlak. Karena lu memberi itu tergantung sebenarnya yang mendorong lu untuk memberi itu apa. Itu yang dilihat Tuhan. Makanya di dalam perjanjian lama bilang apa? Tuhan, manusia melihat muka, melihat rupa. Tuhan tuh melihat hati. Nah, penting banget kita melihat gairah yang ada dalam hati kita, rasa yang ada dalam hati kita. Itu digairahkan oleh apa? Dan gairah kita itu arahnya kemana? Nah, itu akan memberikan kita tuh melihat diri kita, identitas kita sebagai orang Kristen. Kita akan mengerti kamu ini sebenarnya siapa gitu. Nah, ada satu kalimat yang gue setuju banget dengan dan menurut gue ini penting banget dari Pak Stephen Tong. Dia bilang gini, kalau orang Yunani kan salah satunya yang kita sering kenal, orang-orang hukum, orang-orang belajar teologi pasti tahu yang istilah cogito ergo sum. Kamu berpikir, maka kamu ada. Jadi eksistensi kamu itu tergantung dari bagaimana kamu berpikir tentang dirimu. Menilai dirimu dan segala macam. Nah, tadi Bro Vinky udah menurut, dan gue setuju banget, you are what you do, what you love kan. Nah, kamu, siapa kamu tergantung pada siapa yang kamu cintai. Apa yang menggairahkan kamu. Nah, Pak Stephen Tong bilang gini, siapa kamu itu tergantung bagaimana kamu melihat dirimu di hadapan Tuhan dan berespon di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kamu melihat dirimu itu tergantung banget bagaimana kamu melihat Tuhan. Bagaimana kamu melihat pribadi Tuhan seperti apa? Apakah sesuai dengan yang digambarkan oleh Alkitab atau digambarkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang di luar sana bahwa Yesus itu sepertinya terkesan seperti dukun yang juru kesembuhan, juru yang kaya, orang kaya yang suka memberi tanpa memberikan hukuman. Nah, itu menurut gue penting kita untuk pikirkan malam ini. Siapa diri kamu? Bagaimana kamu melihat diri kamu dari perspektifnya Tuhan, di hadapan Tuhan, dan bagaimana kamu berespon di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita berespon, itu yang kita singgung-singgung itu dari gairah yang ada dalam diri kita. Roh yang ada dalam kiri. Kalau orang Kristen ya karismatik apa segala macam itu bicara itu selalu roh yang menggairahkan kamu gitu. Spirit yang menggairahkan kamu. Kita masih ada berapa detik, Bro? Kita ini sudah genap 1 jam nih. Ntar lagi mati kayaknya.
ya kalau misalnya mati ya, ya boleh kita lanjutkan lagi ya bro ya. Kita ngobrol-ngobrol lah. Kalau lo Oke, misalnya nggak sibuk, kita lanjut gitu ya. siap, siap. Apa kita mau apa end dulu, apa namanya, selesai dulu. Habis itu kita live lagi ya, sebelum Boleh, boleh, mati ya. boleh. Ya Ah, kita ini dulu ya, selesai dulu ya.